Di tengah keramaian, seorang anak bergumam. Capek banget. Ih, enak bener itu welcome drink dan welcome food kalau dimakan. Walaupun di pelosok desa dan kota kita sering mengkaji Al-Hikam, namun alhamdulillah saat ini Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Zarkasih Makmur mengizinkan kita untuk mengkaji di masjid yang bernuansa alam. Alhamdulillah. Subhanallah, ibu bapak hadirin jemaah sekalian, ini merupakan rihlah ilmiah, suasana yang berbeda dalam mengkaji. Memang suasana hati itu harus diupayakan berbeda-beda untuk mempertahankan kesemangatan, mempertahankan keseriusan, tapi justru dengan berbeda-bedanya tempat dan suasana itu menjadi pemikiran kita menjadi lebih fresh. Betul Ibu ya? Alhamdulillah. Walaupun suasana berbeda-beda, tapi tujuan tetap sama, yakni mencapai rahmat dan ridho Allah. Alhamdulillah. Ibu hadirin jemaah sekalian, betapa di dalam Al-Hikam hikmah yang nomor 88 itu mengajak kita untuk menyelami diri kita, menyelami suasana hati akan jangan sampai terkotori. Maksudnya bahwa di sini Tuan Syekh mengingatkan kita sekalian bahwa al-'ata min khalqi hirman, pemberian dari makhluk itu merupakan suatu kemunduran. Hirman di sini boleh diartikan sebagai kemunduran ya. Wal man'u minallahi, tetapi larangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam artian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun waktunya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita berharap, kita berdoa, kita munajat, ya Allah berilah aku rezeki pekan ini ya Allah yang gede banget. Mintanya gede tadi apa? Gede apa gede banget? Gede banget ya, sampai bangetnya kebangetan gitu ya. Nah, tetapi alih-alih diberikan rezeki yang gede banget, ternyata Allah ngasihnya rezeki yang bagi kita biasa-biasa. Kita kecewa tidak? Kecewa tidak? Terus terang kalau nafsu saya yang berbicara, kecewa. Bukankah Allah Maha Kuasa? Bukankah Allah Maha Kaya? Bukankah Allah bisa melakukan segala hal yang apa diminta oleh makhluknya? Betul. Tapi kalau seandainya kita berpikir dengan nafsu dan juga keinginan manusiawi, tentu itu tidak akan ada ujungnya. Karena permintaan kita belum tentu terbaik menurut Allah. Tapi kalau pemberian Allah pasti itu adalah yang terbaik. Alhamdulillah, Ibu ya. Itu punya pemikiran seperti itu, luar biasa Ibu. Kenapa? Justru dengan memiliki pemahaman seperti itu, kita semakin ridho kepada Allah. Kita semakin ikhlas apa yang menjadi ketentuan Allah. Kita menerima apapun yang Allah berikan untuk kita. Karena Allah berbeda sama kita Ibu ya. Allahu bitaqdir, al-insan bitafkir. Manusia itu meminta kadang dengan landasan hawa nafsu, sedangkan Allah memberi itu dengan penuh kasih sayang ya. Maka terserah Allah kapan Allah akan memberi, berapa besarannya dan berapa lamanya.
segala sesuatu itu dititipkan kepada kita, pasti itu yang terbaik. Sebab ada ancaman dari Allah, Ibu. Kalau seandainya kita tidak ridho atas apa yang diberikan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngeri, Ibu, tantangan dari Allah. Apa itu? Malam yalbo biqadai. Barang siapa yang tidak ridho dengan takdirku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walam yasbir alal balai, dan tidak bersabar atas cobaan yang aku timpakan kepadamu, fahruj min tahtis samai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan kamu pergi dari muka bumiku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita kalau diusir dari buminya Allah, sanggupkah kita mau kemana? Nah, sanggup. Kalau seandainya diusir dari Bethlehem, kita bisa mencari dari luar Bethlehem, ya, gampang gitu ya. Tapi kalau disuruh keluar dari buminya Allah, kemana kita akan mencari? Dan yang paling spesial, yang kedua tantangannya apa itu? Wal yatlub rabban siwaya, dan cari olehmu, silahkan cari olehmu mana Tuhan selain aku, kata Allah. Masya Allah, tidak ada ya, gak akan nemu Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakul yakin, la ilaha illallah, terpati dalam jiwa kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, Ibu hadirin jamaah sekalian, ada satu ayat yang menjalankan kita, ya. Sayyidina Umar bergetar membaca ayat itu. Apa itu? Yang tadi di awal mukadimah, innani Allah. Ini Allah langsung yang berfirman, ya. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa ana. Ana di situ muazzam nafsah, ya, mengagungkan dirinya sendiri. Ini Allah sedang mengikrarkan bahwa hanya satu-satunya lah yang Tuhan yang ada dan yang hak untuk diibadahi, yakni la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, dan beribadahlah kepadaku, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan sholat untuk senantiasa mengingatku. Nanti tanggal 22, ya, 22 November kita akan berkunjung ke Masjid Al-Muhajirin. Yang 88 Cipenyo, ya, 8. Maksudnya mengabarkan bahwa di Masjid Al-Muhajirin ada yang istimewa. Apa itu? Nanti di depan masjid akan tulis la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Itu surah Toha ayat 14. Kembali ke sini, bahwa memiliki pemahaman bahwa apapun yang Allah takdirkan kepada kita pasti itu yang terbaik. Memiliki rumah di Cilengsi terbaik bukan? Terbaik. Memiliki pekerjaan apapun yang jadi profesi kita terbaik bukan? Terbaik. Memiliki keluarga yang sehat-sehat, yang lucu-lucu terbaik bukan? Terbaik. Memiliki segala sesuatu yang berkaitan dengan kita, itulah yang terbaik menurut Allah. Kalau menurut Allah baik, pasti menurut siapapun baik adanya. Tapi kalau baik menurut kita, misalnya, mohon maaf, saya punya pakaian saya kalau tidur ya biasa-biasa saja. Menurut saya itu yang terbaik. Tapi kalau dibuat ke pengajian, terbaik tidak? Tidak. Itu salah satu bukti bahwa apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut yang lain, apatah lagi menurut Allah. Tapi kalau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, itu pasti yang terbaik. Ada satu pertanyaan, Mang Kodar katanya, bukankah Allah itu sudah berjanji, ud'uni astajib lakum? Betul? Pernah nggak Ibu baca Al-Quran kalimatnya seperti itu?
Ud'uni astajib lakum. Artinya apa? Memohonlah engkau kepadaku, pasti akan aku penuhi keinginanmu. Sering membaca kalimat tersebut atau mendengar kalimat tersebut, alhamdulillah, dan saya akan dari makhluk itu suatu kemunduran, atau bahkan makna aslinya adalah keburukan. Pemberian dari makhluk itu tadi apa? Keburukan. Kita lihat pada diri kita lebih senang memberi apa senang diberi? Jawabannya bingung, nanti ketahuan dong sama temennya. Sekali lagi, kita senang diberi apa memberi? Diberi. Memberi dan diberi boleh lah gitu ya. Tapi sesungguhnya adalah kalau seandainya diberi itu hakikatnya keburukan. Kenapa? Subhanallah, ibu hadirin jemaah sekalian, yang namanya apel, tomat bukan tomat mah enak gitu ya. Ini mah apel ya. Apa itu sebuah sifat yang senantiasa senang untuk diberi daripada memberi. Kadang sebagian besar orang senang untuk diberi. Maka pelajaran contoh dari guru kita, beliau lebih senang memberi daripada diberi. Apa salah satu contohnya? Ibu silahkan datang ke Suryalaya, habis waktu Isra disediakan makanan tidak? Makanan. Kemudian ba'da asar disediakan makanan tidak? Makan. Kemudian ba'da isya diberi makanan tidak? Makan. Subhanallah. Padahal kita tidak pesan. Dan menurut kabar dari orang dapur, dari dapur sendiri itu nggak seperti dapur MBG, atau kalau dapur MBG mah ada ruangan ini lah, ada lah gitu ya. Tetapi ketika orang Malaysia datang ke Suryalaya, beliau pengusaha kuliner yang setiap hari, setiap saat menyediakan makanan untuk prasmanan hajatan gitu ya. Itu ada sekitar 500 karyawannya dengan ruangan yang super besar dan makan super mewah. Dia berpikir untuk sekitar 1000 orang prasmanan dia harus menyediakan makanan segitu banyaknya. Dan Suryalaya itu ketika setiap hari menyediakan waktu, menyediakan makanan, apalagi pas Kibar sekitar 15.000 diberikan makan, dia berpikir, jangan-jangan ini ruangannya hektar kali ya untuk dapurnya. Tapi begitu melihat, Masya Allah, karyawannya cuma 8 orang, tidak lebih dan tidak kurang, cuma 8 orang. Tapi subhanallah, para sahabat, tidak selamanya halayak manakib saja diberikan makanan, tapi setiap saat. Dan ada satu kelebihan, kalau misalkan di Demak, di Sunan Kalijaga ada gentongnya, itu airnya habis tidak? Tidak ya. Demikian juga di Ampel, demikian juga di Sunan Derajat dan lain-lainnya, tidak pernah habis. Begitu juga pengusaha. Kalau manakib memang 15.000 disediakan makanan, tapi kalau hari-hari biasa beliau hanya menyediakan 50, sekitar 50. Tapi kalaupun toh yang hadir 500, yang hadir 1000, habis nggak itu gentong makanan? Tidak. Nah, itu kelebihan para sahabat ya. Kemudian al-aqal minal khalqi hirmanun. Kalau seandainya kita berharap diberi oleh orang lain, maka akan berpengaruh pada kejiwaan. Kenapa? Ketika kita sudah berinisiatif untuk bersedekah, tapi kita mikir-mikir, misalkan gitu ya, ketika sedang berkumpul-kumpul makan-makan, 5 orang lah yang makannya, tiba-tiba datang pengamen, itu semuanya ngasih
Canceling buat pengamen tidak? Hah? Biasanya lirik-lirikan dulu ya. Sebelum memberi lirik-lirikan dulu. Siapa yang kasih di siapa dulu? Nah, berharap seperti itu justru kemunduran. Kenapa? Kalau terbiasa istiqomah, tidak terpengaruh sifat, waktu, dan keadaan, maka sedekah saja. Maka ketika kita terbiasa memberi dan diberi, maka memberi itu yang terbaik. Sedangkan diberi itu adalah sesuatu yang apa? Di dalam salah satu hadisnya, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa al-ghina al-yasu mimma fi aidin nas, bahwa kekayaan yang sejati adalah tidak pernah berharap apa yang ada di dalam orang lain, di tangan orang lain terjadi kepada kita, diberikan kepada kita. Sebab di dalam hadis yang selanjutnya pun Kanjeng Nabi menyatakan wa iyyaka bit-tam'i, dan hati-hati kau sekalian dengan sifat tamak. Fa innahu faqirun hadirun, karena sesungguhnya tamak itu adalah kemiskinan yang nyata. Coba Ibu perhatikan ya. Mohon maaf. Tangan di atas lebih baik tangan di atas apa lebih baik tangan di bawah? Di atas. Maksudnya bagaimana? Di atas itu memberi, sedangkan di bawah menerima. Bagaimana kalau ngomongnya begini? Nah, ya. Maksudnya adalah bahwa ketika kita berharap kepada orang lain, maka itu akan menurunkan sifat istiqomah kita. Yang tadinya berusaha untuk senantiasa istiqomah bersedekah, entah itu harian, pekanan, bulanan, atau tahunan lagi ya, seperti saya, mohon maaf. Nah, saya hanya tahunan ini pun walau beberapa berbanyak. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, ini sudah jelas bahwa pemberian dari makhluk itu sebuah keburukan. Bagi yang biasa-biasa, mungkin hal yang terbiasa. Tapi orang yang mendalami kesucian jiwa harus dihindari sifat ingin diberi. Seperti halnya memang Majelis duha dari awal sampai detik ini berusaha untuk membawa bekal sendiri, betul? Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, kalau seandainya Ibu ada suatu masjid yang memberikan makanan kepada kita, yang biasanya Ibu ngasih 10.000 atau 20.000, kira-kira berhenti nggak ngasihnya buat canceling? Itu ya, justru di sini dikatakan oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah, dikatakan sebagai firman keburukan itu karena bisa mengikis tentang keistiqomahan kita. Kalau seandainya biasa istiqomah untuk bersedekah, sedekahlah sebagaimana biasanya, jangan ditunda-tunda. Sebab yang namanya kebaikan kalau ditunda-tunda akan menguap, jadi tidak jadi sedekahnya. Bisa jadi ya. Nah, itu yang dinamakan dengan hirmanun al-'atau minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Sedangkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu sebuah kebaikan. Apa maknanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menangguhkan sebuah doa kita. Tadi Ibu sering membaca di dalam Al-Qur'an, kalimatnya bagaimana? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau sekalian kepadaku, pasti akan aku ijabah doa. Cuma Ibu merasa tidak bahwa doa Ibu ada atau mungkin banyak sekali yang belum diijabah. Merasa tidak? Merasa ya. Kemudian Ibu kenapa Ibu tidak berdoa lagi? Males nama Mama Koda yang doa dulu aja belum dijawab, masa harus saya berdoa lagi? Padahal di dalam satu hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin
la laisa fiha ithmun wa la fiha qati'ur rahmi. Barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak ada dosa dan tidak ada pemutusan silaturahim, illa melainkan Allah Subhanahu wa taala Allahu ta'ala ihdatsalatin. Allah akan memberikan satu di antara tiga. Memberikan berapa, Bu? Satu di antara tiga. Pertama, imma ayyu'ajjilat da'watuhu. Pertama, Allah akan menyegerakan doanya. Nah, ini hati-hati juga nih. Kalau Allah sudah mengijabah doa, kira-kira ibu tetap istiqomah berdoa tidak? Ini alhamdulillah kalau jawabannya berdoa, alhamdulillah. Kalau jawabannya berhenti, berarti ini penyalahi aturan. Kenapa? Illa aqtahullahu ihdatsalatin, itu terputus dari istiqomahnya. Ketika Allah memberikan apa yang hambanya minta, bisa jadi Allah tidak senang dengan doanya. Ngeri nggak itu? Ngeri ya. Di alam lahut sana, ketika Allah menerima doa, mendengar doa kita, kata Allah, hei malaikat, segera berikan kepada hambaku apa yang dia minta, karena aku muak dengan permintaannya. Nauzubillah, masya Allah ya. Nah, ini jadi jangan senang dulu kalau seandainya langsung diijabah. Begitu ibu berdoa, masya Allah, doa saya top jernih katanya. Tidak ya, bisa jadi itu adalah pemberian Allah dalam istilah Sunda nyungkul. Yang kedua, kenapa Allah memberikan lama sekali? Allah berfirman kepada malaikat, hei malaikatku, tahan apa yang dia minta, sebab aku senang dan aku rindu dengan rintihan dia ketika malam-malam saat orang berselimut, dia menghadap kepadaku dengan rintihan dan air mata. Subhanallah. Ibu hadirin yang mas kalian, kira-kira para nabi ada nggak yang doanya ditangguhkan? Ada. Siapa kira-kira? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antaranya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk menjadikan kiblatnya ke arah Makkah, memang Nabi Muhammad tidak berdoa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala qad naro wajhaka, qad naro ta'awudu wajhaka ila samai biwajhika fis samai. Allah sering melihat wajah engkau wahai Muhammad selalu melirik ke arah Ka'bah Al-Mukarramah. Beliau ingin bahwa kiblat itu dialihkan ke Mekah Al-Mukarramah yang tadinya ke Palestina. Nah, Allah mengetahui, namun Allah menangguhkan sampai 17 bulan. Kira-kira itu ditangguhkan lama atau sebentar? Lama ya, padahal Nabi Muhammad orang yang paling soleh. Adakah yang lebih lama daripada doanya Nabi Muhammad? Ada, yaitu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim, doa yang paling terkenal dari Nabi Ibrahim apa? Salah satunya adalah Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku putra-putri yang soleh dan solehah. Doa itu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berapa lama? 61 tahun ketika kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, dan 100 tahun ketika Nabi Ishak alaihissalam. Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika usia 85 tahun, berarti 61 tahun usia beliau, usia doanya tersebut, dan usia doa untuk kelahiran Nabi Ishak itu sampai 75 tahun. Padahal Nabi Ibrahim bergerak Khalilullah, kekasih Allah. Tapi untuk doanya Allah senang dengan rintihan Nabi Ibrahim, sehingga doanya ditangguhkan 75 tahun dan
1 tahun. Lalu adakah yang lebih lama daripada Nabi Ibrahim? Ada. Siapa? Nah, Nabi Adam alaihissalam sampai berapa lama? 200 tahun. Ketika Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah, doa itu dipanjatkan di siang, di jebur sore jeger ke penting jeger 200 tahun belum Allah ijabah. Kenapa? Karena Allah senang mendengar rintihan Nabi Adam alaihis salam. Ada nggak yang lebih lama dari itu? Ada nggak? Ada. Nabi Musa alaihis salam ketika dibacakan di dalam Taurat, wahai Musa, di akhir zaman nanti ada suatu umat yang usianya pendek-pendek, kemudian tubuhnya kecil-kecil, kemudian ibadahnya biasa-biasa saja, tapi ibadahnya, kualitasnya, kedudukannya jauh melebihi umat-umat sebelumnya. Bahkan dengan umatku melebihi jauh ibadahnya dengan ibadah mereka. Lalu tersengsramlah Nabi Musa alaihissalam. Wah, ya Allah, kalau begitu jadikan aku menjadi nabinya umat tersebut. Allah menyatakan tidak bisa. Atau wahai Musa, engkau sudah menjadi nabinya Bani Israel, masa kau harus jadikan lagi nabi akhir zaman? Kemudian Nabi Musa ingin lagi tetap dengan keunggulan umat tersebut, berkata lagi, ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya nabi tersebut. Tidak bisa tuh, wahai Musa, engkau sudah menjadi nabi, tidak mungkin aku turunkan derajat menjadi seorang manusia biasa. Kemudian Nabi Musa masih kesengsem juga, wahai Allah, izinkan aku kalau memang tidak bisa menjadi nabi umat tersebut, tidak bisa menjadi bagian dari umat tersebut, izinkan aku untuk bertemu dengan nabinya umat tersebut. Maka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kejadian Isra wa Mi'raj. Jarak antara Nabi Musa ke Nabi Muhammad berapa lama? Nabi Musa ke Nabi Isa 1.500 tahun. Kemudian Nabi Isa ke Nabi Musa berjarak antara 500 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW mengalami Isra wa Mi'raj berusia 40 tahun. Berarti doa tersebut, doanya Nabi Musa alaihissalam ditangguhkan selama 2040 tahun. Lama apa? Lama itu. Lama banget ada ya. Kita yang sehari-hari berdoa, insya Allah husnudzon saja bahwa memang Allah senang mendengar.